Ini bukan film, tapi kemungkinan nyata. Bayangin, suatu hari nanti, ada AI yang bukan cuma lebih pintar dari satu orang, bukan lebih pintar dari ilmuwan terbaik dunia, tapi lebih pintar dari seluruh manusia, digabung jadi satu. Dan yang bikin merinding, banyak orang di dunia teknologi percaya itu bisa terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Dulu, komputer bahkan susah bedain foto kucing sama roti. Sekarang, AI bisa ngobrol, bikin gambar, nulis kode, ngerti suara, belajar sendiri. Dan tiap beberapa bulan, rasanya dia jadi makhluk yang berbeda lagi. Awalnya terdengar biasa aja. Kayak, ya udah, teknologi berkembang. Tapi pelan-pelan, orang mulai sadar. Kita mungkin sedang membangun sesuatu yang suatu hari nanti nggak bisa lagi kita pahami sepenuhnya. Dan itu konsep yang disebut super intelligence. Bukan robot jahat kayak di film. Bukan AI yang tiba-tiba matanya merah terus nyerang manusia. Nggak sesimpel itu. Justru yang bikin serem, super intelligence mungkin terlihat tenang, logis, bahkan membantu. Sampai akhirnya kita sadar satu hal kecil. Dia mulai mengambil keputusan yang bahkan manusia nggak ngerti alasan dibaliknya. Coba pikir, kalau sekarang aja kita kadang bingung gimana algoritma media sosial bekerja. Gimana kalau nanti ada AI yang jutaan kali lebih cerdas dari manusia? Bahkan ilmuwan paling pintar pun mungkin cuma bisa bilang, kayaknya ini keputusan yang benar. Kayaknya. Dan ini bagian paling anehnya. AI nggak perlu marah buat jadi berbahaya. Itu yang sering salah dipahami orang. Kalau ada super intelligence yang punya tujuan tertentu, dia mungkin akan mengejar tujuan itu seefisien mungkin. Tanpa emosi, tanpa dendam, tanpa benci. Kayak GPS yang tetap nyuruh lurus, meskipun jalan di depan ternyata putus. Karena dia cuma fokus ke target. Nah, sekarang bayangin, target itu dikasih ke AI yang lebih pintar dari seluruh manusia. Merindingnya mulai terasa di situ. Karena kecerdasan nggak selalu berarti peduli. Masalah terbesar manusia mungkin bukan saat AI mulai membenci kita, tapi saat AI mulai tidak membutuhkan kita. Dan tunggu dulu, ini makin dalam. Ada teori yang bilang, begitu AI berhasil membuat versi dirinya yang lebih pintar, versi baru itu akan membuat versi yang lebih pintar lagi, lalu lebih pintar lagi, dan lagi, dan lagi. Efeknya kayak ledakan intelektual. Dalam waktu yang mungkin sangat singkat, jarak kecerdasan antara manusia dan AI bisa sebesar jarak antara manusia dan semut. Dan kalau itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi, bisakah manusia mengontrol AI? Tapi, apakah AI masih menganggap manusia penting? Diam sebentar dan pikirin itu. Karena sepanjang sejarah, makhluk yang lebih cerdas hampir selalu mengendalikan yang lebih lemah. Manusia bikin kebun binatang. Manusia menebang hutan. Manusia mengubah seluruh planet tanpa pernah minta izin ke spesies lain. Bukan karena manusia jahat, tapi karena manusia punya kekuatan untuk melakukannya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kita mungkin sedang menciptakan sesuatu yang posisinya di atas kita. Sesuatu yang bisa menemukan obat penyakit lebih cepat dari ilmuwan manapun, menyelesaikan masalah iklim, menghitung ekonomi dunia dalam hitungan detik, atau menemukan cara memanipulasi manusia. Lebih baik daripada manusia memahami dirinya sendiri. Karena kalau sebuah AI bisa memahami semua kebiasaan manusia, semua emosi, semua pola pikir, dia mungkin tahu cara mempengaruhi kita, bahkan sebelum kita sadar sedang dipengaruhi. Dan jujur aja, itu udah mulai terjadi dalam skala kecil sekarang. Algoritma udah menentukan apa yang kita tonton, apa yang kita percaya, apa yang bikin kita marah. Super intelligence mungkin cuma versi ekstrimnya, versi yang jauh lebih kuat. Tapi masalahnya, nggak ada yang benar-benar tahu seperti apa momen itu nanti. Mungkin tenang, mungkin pelan, mungkin bahkan terasa nyaman. Sampai akhirnya manusia sadar, kita bukan lagi spesies terpintar di bumi. Dan mungkin itu akan jadi momen paling penting dalam sejarah manusia. Atau momen terakhir di mana manusia masih memegang kendali. Dulu manusia takut AI akan punya perasaan.
Padahal mungkin yang lebih menyeramkan adalah AI yang tidak punya perasaan sama sekali. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah super intelligence akan muncul, tapi kalau itu benar-benar terjadi, apa yang akan dilakukan manusia setelahnya?